Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini di awal bulan Tuhan boleh memberkati kita. Bersyukur untuk Juli yang sudah kita lewati, bulan yang penuh kenangan, penuh dengan perjalanan, dan kita memasuki bulan yang baru ya, bulan Agustus. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami sehingga kami boleh melewati bulan Juli. Terima kasih, setengah tahun kami sudah lewati tahun ini. Dan kami bersyukur Juli Tuhan boleh berkati, dan saat ini kami boleh memasuki bulan Agustus. Dan itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya ini juga boleh menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani bulan ini. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-38, ayat yang ke-21 sampai yang ke-31. Ya, bagian perikop ini berbicara tentang biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, tibalah hari ini kita dalam masa pertanggungjawaban ya. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang merancangkan untuk kemah suci ya. Jadi setelah dirancang, kemudian dirinci kebutuhannya apa, kemudian dipilihlah beberapa orang yang bertanggung jawab begitu ya atas pekerjaan masing-masing. Dan kemudian di bagian ini itu diperlihatkan tentang pertanggungjawaban biaya untuk mendirikan kemah suci ya. Ada dari emas, ada dari perak, ada juga dari tembaga. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Ternyata terinci, terlapor dengan baik. Nah, dari bagian ini saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya ini penting untuk kita. Keberhasilan sebuah proyek, keberhasilan sebuah pekerjaan, kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah yang pertama adanya dasar tujuan yang jelas, begitu ya. Dasar tujuannya jadi yang pertama dasarnya adalah perintah dari Tuhan, ya, tujuannya sudah jelas untuk pekerjaan Tuhan, begitu. Dan ini dari awal memang sudah dirancangkan demikian, sehingga segala sesuatu yang dirancangkan dengan baik, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat bagaimana setiap bagian itu ditempatkan memang orang-orang yang tepat untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Sehingga orang yang tepat ditempatkan pada yang tepat, di waktu yang tepat, akan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih maksimal dibanding hanya orang-orang tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab di dalamnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, menyesuaikan budget itu penting. Ya, anggaran yang sudah diatur, anggaran yang sudah diusulkan itu sangat penting. Karena apa? Karena semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Nah, bersyukur juga ini kita kan awal bulan ya. Biasanya awal bulan itu kita mendapatkan pemasukan misalnya ya. Nah, bagaimana kita menjalani bulan Agustus ini dengan lebih baik? Ya, paling tidak kita mulai dari rencana kita bulan Agustus semua apa saja. Kegiatan, target, agenda kita di Agustus ini apa saja ya. Nah, tentunya kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan.
Yang kedua, memang terkait dengan budgeting yang ada. Nah, pendapatan kita berapa, anggaran pengeluaran kita berapa. Nah, semoga ini bisa disesuaikan. Artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, firman Tuhan memang mengingatkan kita di dalam doa Bapa kami itu dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaannya, kalau nggak cukup bagaimana? Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau nggak cukup bagaimana? Ada dua kemungkinan sih memang. Yang pertama, firman Tuhannya salah sehingga kita tidak cukup. Atau yang kedua, kita yang salah di dalam mengelolanya. Nah, belajar dari pembangunan kemah suci ini, ya, mendirikan kemah suci ini, kita belajar bagaimana pentingnya budgeting, ya. Jadi semoga di dalam menjalani bulan Agustus ini kita menjalani sesuai dengan budget yang ada, ya, sehingga kita tidak sampai mengalami kekurangan atau sampai melakukan hal-hal yang lainnya, ya. Jadi mari kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada pada kita hari ini, ya. Gunakan sebagaimana perlunya, gunakan sebagaimana mestinya, begitu ya. Dan juga dari bagian ini kita belajar untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Artinya, misalnya di dalam pembelanjaan kita, di dalam memenuhi kebutuhan kita, apakah memang ini menjadi sebuah kebutuhan atau lebih kepada keinginan, ya. Karena tentunya ini pasti akan memberi pengaruh ya di dalam kita menjalani bulan ini, begitu. Oleh sebab itu penting sekali untuk ditempatkannya pada tempat yang tepat. Nah, mari dengan belajar tentang biaya untuk mendirikan kemah suci, kita juga belajar ya merincikan ya di dalam kehidupan kita. Ini mumpung di awal bulan, mari kita rincikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita perencanakan dengan baik. Kita rencanakan dengan baik untuk kehidupan kita di bulan Agustus ini. Lebih baik gagal dalam perencanaan daripada kita gagal sama sekali tidak dalam rencana. Nah, kita nggak tahu apakah kita gagal atau berhasil karena kita nggak punya rencana, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya rencana, kita sudah punya agenda, kita sudah punya planning di bulan ini, ya mari kita sesuaikan. Kita ikuti planning kita, paling tidak ya tidak meleset lah. Kalaupun meleset ya paling tidak jauh lah, kira-kira begitu. Sehingga perjalanan bulan Agustus ini perjalanan yang jauh lebih menyenangkan, ya. Kita sudah belajar dari bulan Januari sampai bulan Juli, ya, khususnya di tahun ini dengan penyesuaian pasca Covid, ya. Memang di waktu-waktu Covid kita nggak bisa bilang apa-apa begitu, tapi ini sudah mulai lebih baik. Nah, mari saudara kita memulainya dengan jauh lebih baik. Pengalaman-pengalaman yang ada kiranya boleh mengajari kita sesuatu yang baik, ya. Jadi mari kita mulai kelola berkat-berkat Tuhan di bulan Agustus ini dengan lebih baik, lebih maksimal, sehingga berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, boleh sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita bisa menjalani bulan Agustus dengan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan. Ingat, Tuhan sudah memberikannya, bagian kita adalah mengelolanya. Kiranya setiap kita dapat mengelola dengan baik dan maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memasuki bulan Agustus. Bersyukur Tuhan untuk perjalanan di bulan Juli, ada banyak hal yang kami boleh lewati. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk perjalanan kami bulan Agustus. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami bisa melaluinya, kami bisa melewatinya dengan baik, dengan sukacita, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Kami tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi kami tahu kami bersama Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk perjalanan bulan Agustus ini. Bersyukur juga untuk berkat yang sudah kami terima. Kiranya juga Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kami boleh dicukupkan untuk kebutuhan sepanjang bulan ini. Ada hal yang perlu kami beli, ada hal yang perlu kami miliki. Kiranya itu bukan hanya sekedar keinginan, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalani bulan ini. Dan kami rindu Engkau Tuhan boleh tolong kami sehingga kami bisa memperinci dengan baik, mengagendakannya dengan baik, dan mempertanggungjawabkannya dengan baik.
Begitu juga jika ada di antara kami yang sedang bergumul akan merencanakan kehidupan sepanjang bulan ini, kiranya juga Tuhan tolong pimpin sertai, sehingga di dalam perjalanan hidup kami boleh memiliki perencanaan-perencanaan yang jauh lebih baik, lebih maksimal, dan lebih matang. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami, setiap kami yang mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Kami berdoa Engkau boleh jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga kami juga boleh mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat dalam segala usaha pekerjaan, kehidupan kami kiranya senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam kita menjalani bulan Agustus ini. Selamat menjalani bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.